Taskia Awal Sabitra. Nah teman-teman, saat ini kita sudah bersama dengan seorang narasumber. Nah sebelumnya bisa perkenalan dulu Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Azizah Topika Zahra, mahasiswa sekaligus pengajar di TK Alfa Widodo Kulon. Oh, mahasiswa sekaligus pengajar nih Kak. Berarti kakak ini ngambil jurusan apa sih Kak? Nah, saya ambil jurusan PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oh, terus kenapa sih Kak kok kakak itu milihnya pendidikan PAUD? Karena perjuangan orang tua yang sudah masuk di dalam pendidikan. Jadi saya tertarik, seasik apa sih di pendidikan itu? Nah, makanya saya ambil jurusan PIAUD. Oh, berarti background orang tua itu juga pendidikan ya? Ya, Oh, berarti bapak ibu pendidikan juga? kalau ibu pendidikan TK, nah kalau bapak pendidikan agama. Oh ya. Terus sih Kak, kan kakak ini seorang pengajar ya, sekaligus jadi mahasiswa. Nah itu tuh cara bagi waktunya antara belajar sama ngajar itu gimana sih Kak? Kalau bagi waktu sebenarnya jadwal kuliah sama ngajar, kuliah sama ngajar itu beda. Kalau kuliah itu jam 12 sampai jam 5, kalau ngajar jam 7 sampai jam 11. Jadinya kalau ditanya bertabrakan atau tidak, enggak ya, karena waktu itu berbeda. Oh, terus kalau selain ngajar sama jadi mahasiswa, ada nggak sih Kak kerjaan sampingan kayak bimbel atau ngajar yang lainnya juga gitu? Nah, untuk sementara itu saya tidak ambil karena ngerasa berat banget deh bagi waktunya. Oh, terus berarti kan tadi bilang ya kalau kuliah dari jam 12 sampai jam 5. Nah, itu kuliahnya online atau ke kampus, Kak? Nah, fleksibel. Nah, kalau misalnya dosen itu minta tatap muka, kita tatap muka. Kayak satu semester ini kelihatan tatap muka itu di hari Kamis. Di hari Kamis habis ngajar langsung ke bawah untuk kuliah. Oh, terus di antara ngajar sama jadi mahasiswa itu bukan nggak sih Kak rasanya? Kalau ditanya dua kewajiban sekaligus berat enggak? Ya pasti berat. berat ya. Karena harus satu jalan dua kewajiban. Gimana kita harus menyelesaikan dua-duanya gitu. Nah, kadang ngerasa banget kalau itu harus diselesaikan dan itu sebagai kewajiban. Nah, terus kan tadi kakaknya bilang kok jadi guru di salah satu PAUD ya Kak. Nah, itu kan biasanya anak PAUD itu kan kayak susah diatur gitu ya, masih pikirannya masih kayak sering pengen mainan gitu. Nah, itu ada nggak sih Kak caranya biar anak itu bisa anteng dengerin kita, atau di sini ada metode tersendiri buat ngajar anak-anak gitu? Kesulitan anak di dalam kelas kita lihat dulu. Setiap anak itu pasti punya kesulitan tersendiri. Semisal kesulitan yang pertama tadi yang ditanyakan nggak bisa duduk atau rame, aktif gitu. Aktif. Gimana kita caranya? Nah, yang pertama pendidik itu harus menarik. Gimana biar anak itu bisa melihat kita menarik dengan apa? Intonasi kita baik, mereka bisa nangkap pembicaraan kita, itu termasuk poin-poin biar anak itu bisa mendengarkan. Ada kesulitan lain, semisal anak itu nggak bisa nulis, kan belajar menulis, bukan menekankan tapi sebagai jembatan. Semisal nggak bisa nulis, kita nggak menekankan mereka untuk menulis, nggak memaksa, tapi apa? Oh ya, karena motorik halusnya belum terasah. Nah, kita asah dulu motorik halusnya. Semisal anak itu susah membaca, gimana biar anak itu mau membaca atau punya kemauan sendiri? Kita dengan kartu atau benda-benda, semisal menulis dengan lotspad, menulis dengan lotspad kayak A. Nah, dengan lotspad itu ditirukan seperti apa huruf A, B. Nah, nanti anak menirukan di bawahnya biar anak tidak merasa bosan. Nah, seperti itu kita cari solusinya. Nah, terus kan ini di kelas nggak mungkin ya Kak, kok anak-anaknya itu cuma 1-2 orang. Nah, itu tuh gimana caranya Kakak bisa mengenali karakter setiap anaknya? Kan pasti setiap anak punya karakter yang beda-beda, kayak yang tadi aktif, terus ada juga yang pendiam gitu ya. Sebenarnya kalau kita ada, maksudnya ada itu kita bukan ngajar habis itu pergi, tapi ada di mereka anggap ada, dan kita mengadakan untuk mereka. Jadi waktu mereka main kita ikut serta, jadi mereka menganggap kita juga teman gitu. Jadi mereka asik sama kita, makanya kita paham. Karena setiap hari kita sama mereka, kita bakal paham dengan sendirinya bahwa sifat mereka satu persatu. Kayak ada yang cengengan, ada yang suka marah-marah, ada yang pendiam, itu bakal terlihat saat bermain.
Oh, berarti selain mendampingi saat belajar, juga kakak ini mendampingi saat mereka bermain gitu ya kak? Iya, karena anak usia dini atau TK itu pasti harus diawasi selama mereka di sekolahan. Oh, terus ada nggak sih kak pengalaman paling berkesan saat ngajar gitu, misal tiba-tiba biasanya anak-anak kan kayak anak aneh manjat pagar atau mainan meja kursi terus jatuh gitu ya kak, ada nggak kak Paling pengalaman? berkesan, Ya, paling berkesan atau bikin haru ya, ya. bikin haru atau berkesan itu saat lihat kemampuan anak tergerakkan dengan sendiri. Oh. Semisal, Iya. semisal anak itu awalnya takut, nggak mau mencoba kayak bermainan hal baru. Anak itu merasa takut. Gimana caranya biar anak itu mau? Nah itu sebuah perkembangan kecil, tapi sangat dihargai gitu loh. Iya. Dari situ merasa terharu banget kalau misalnya punya kemauan tersendiri untuk Iya. belajar. Bu, aku belajar loh gitu. Kan itu adalah sebuah penghargaan ya, haru banget lah karena di anak usia dini itu. Semisal ada anak yang cengeng, Iya. ada yang anak cengeng, habis itu bilang ibunya makasih ya bu, anaknya udah nggak cengengan lagi di rumah. Gitu. Makasih ya bu, anaknya sudah mau dengerin. Makasih ya bu. Terima kasih orang tua, suatu keberhasilan kita sebagai pendidik. Oh, ada Walaupun rasa hal kecil, bangga tersendiri gitu ya. walaupun hal kecil loh, Oh. hal kecil kayak tiba-tiba mau belajar, tiba-tiba mau coba hal baru, itu suatu hal yang luar biasa. Terus di TK ini tuh selain diajarkan tentang pendidikan kayak baca, tulis, terus berhitung, bermain gitu-gitu, apakah juga diajarkan soal agamanya kak? Oh, kalau agama tentu iya, karena seni background TK Aba Widoro Pulau. Jadi Iya. Aba itu di bawah naungan Yayasan Aisyah. Iya. Pasti diajarkan. Dengan apa? Kalau di sini ada klasikal pagi. Klasikal pagi Oke. itu ada kegiatan nih sholat bersama. Sholat bersama. Enggak, kalau di sini praktek aja satu Oh. rakaat. Habis iya. sholat, habis itu berdoa, ayat kursi, Mm-mm. hadis, surat-surat pilihan. Bahkan sekarang sudah hafal surat An-Naba untuk yang full day. Yang full day. Yang full day udah sampai An-Naba itu 1 sampai 25. Tapi itu surat pilihan ya, enggak Oh. dari Anas sampai An-Naba. Tapi surat pilihan yang kita pilihkan. Terus kan di awal tadi kakaknya bilang kok ngajar TK itu kemungkinan dari jam 7 sampai jam 11. Nah, terus kalau untuk siswa anak yang full day ini tadi tuh apakah sama jamnya atau beda? Nah, kalau full day itu berangkatnya sama, Mm-mm. jam 7 sampai jam 4. Bedanya Jam itu 4 sore berarti. 4 sore. Oh. 4 sore. 4 sore itu nanti jam 11 mereka pulang. Nah, yang full day mereka ganti sendiri. Iya. Habis ganti mereka nunggu adzan. Sehabis adzan kita sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah, habis itu kita istirahat. Oh. Istirahatnya tidur dulu itu 1 jam. Sehabis itu kita baru hafalan itu tadi, hafalan sama membaca. Wah, ngobrol-ngobrol sama Kak Aziza ini kayaknya orangnya kayak udah profesional banget di dunia anak-anak PAUD, sama kayak udah berpengalaman banyak gitu ya kak. Nah, berarti kakak ini ngajar PAUD-nya sejak awal jadi mahasiswa atau sejak kapan sih kak? Enggak, aku ngajar itu di semester 3. Jadi saya ngajar semester 3, semester 4, semester 5. Saya sekarang semester 5. Iya. Jadinya 1 tahun setengah ya. Iya. Nah, 1 tahun setengah saya baru ngajar di pendidikan anak usia dini. Terus sebelum ngajar kan tadi bilangnya dari semester 3 yang ngajar di TK ini. Nah, sebelum itu berarti kegiatannya atau kegiatannya itu cuma jadi mahasiswa aja kak atau? Ya, untuk semester 1 sama semester 2 saya di asrama untuk memenuhi syarat di kampus itu. Syarat di kampus karena saya dapat beasiswa, makanya wajib di asrama 1 tahun. Nah, terus ikut ngajar di sini tuh atas kemauan sendiri atau emang dari kampus disuruh kayak biar ada pengalamannya gitu? Enggak, karena kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Biar waktunya bisa fleksibel, bisa kebagi. Karena enggak tabrakan itu tadi ya, ngajar pagi, kuliah untuk siang sama sore. Terus berarti asik nggak sih kak antara ngajar sama anak-anak itu? Asik dong, coba sama anak usia usia 4, 5, 6 tahun gitu, merasa dianggap sama mereka, bisa bermain sama mereka, bahkan nilai positif
positifnya waktu kita kuliah sambil ngajar, Iya. nilai positifnya bisa langsung mengaplikasikan apa yang dapat ilmu yang dari kuliah. Oh. Karena satu jalur Iya. di pendidikan anak usia dini langsung bisa diaplikasikan apa sih yang diomongin dosen tentang psikolog anak, tentang Iya. mainan yang standar mereka, itu bisa langsung diaplikasikan. Itu nilai positifnya. Berarti saat main-main itu kakak juga dapat materi dari dosen, kemudian habis dari materi itu langsung kakak praktekkan gitu ya? Ya, itu nilai positifnya itu tadi. Kalau misalnya belum ngajar, tapi kuliah, itu biasanya hanya mengawang-awang kan? Iya. Tapi karena kita udah ngajar, makanya bisa tahu langsung, oh iya ternyata yang diomongin dosen seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh gitu. Berarti ini juga bisa nggak sih kak buat itu misal nanti udah berumah tangga ya, terus sudah punya anak, berarti bisa mengaplikasinya ke anak ya kak? Bisa, karena kan dunia anak itu luas. Iya. Dunia anak itu luas dan bisa diaplikasikan dimanapun ke Iya. anak itu, nggak harus ke anak sendiri atau anak orang lain. Iya. Nah terus wah berarti pengalamannya udah lumayan lama ya kak. Nah terus gimana sih kak rasanya, berarti kan udah ada anak-anak yang lulus ya dari PAUD ini. Nah terus sekarang mereka udah SD gitu. Nah gimana rasanya, ada rasa bangga nggak sih kak lihat mereka wah ternyata udah besar gitu? Bangga bangga banget dalam hati kan, wah ternyata udah gede ya gitu. awalnya nangisan, harus digendong, Iya. harus ke kamar mandi diantar, tiba-tiba lulus gitu, masya Allah banget lah. Oh, berarti ya kayak mereka baru aja masuk TK, habis itu mereka lulus itu kayak ada rasa bangga tersendiri, ya momen tersendiri gitu ya. Benar ada rasa wah. Oke, oke teman-teman, mungkin udah cukup lama ya kita bicara soal dunia anak-anak ini tadi yang ternyata cukup luas banget. Mungkin udah cukup, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.